Mengejutkan, hari ini ada 3 berita terbaru dan terupdate tentang Ibu Ida Dayak. Silahkan simak baik-baik, inilah berita yang pertama. Buntut senggol Ibu Ida Dayak, pesulap merah diajak ketemuan oleh warga Kalimantan Tengah, hasilnya melegakan. Pesulap merah kembali berulah, kali ini, pesulap merah membuat pernyataan yang cukup mengagetkan banyak orang perihal kesaktian yang dimiliki Ida Dayak dalam mengobati pasiennya. Usai menyinggung kesaktian orang Dayak Kalimantan Timur, pesulap merah kembali mengomentari mantra yang sering digunakan Ida Dayak saat mengobati pasiennya. Pesulap merah menyangkal bahwa mantra dan tarian Ida Dayak ada hubungannya dengan kesembuhan pasien saat mendapatkan pengobatan. Gerakan atau tarian yang dilakukan Ida Dayak bukan bagian dari mantra biar pasiennya bisa sembuh, cetus pesulap merah. Tak sampai di situ, pesulap merah juga menuturkan bahwa pasien yang diobati bukan karena tarian atau mantra Ida Dayak, kendati, karena olesan minyak dan gerakan tangan dari Ida Dayak yang membuat tulang pasiennya bisa kembali lurus. Bukan mantra, bukan sakti-saktian, nggak ada hubungannya, ucap pesulap merah. Pesulap merah menilai, keahlian yang dimiliki Ida Dayak murni seperti yang dilakukan pengobatan tradisional pada umumnya dan tak ada hubungan dengan kekuatan magis atau semacamnya. Lebih lanjut pesulap merah menambahkan, olesan dan pijatan yang dilakukan Ida Dayak justru membuat pasiennya lebih rileks dan nyaman, makanya, banyak yang terlihat senyum saat diobati Ida Dayak. Seperti yang kita lihatkan, pasiennya banyak yang tersenyum seakan tak terjadi apa-apa. Ya, itu karena pijatan itu membuat mereka rileks, tandas pesulap merah. Itulah berita yang pertama, sekarang Mimin akan bacakan berita yang kedua. Sakralnya minyak bintang, pasien Ida Dayak pantang makan 2 sayur ini. Minyak bintang Dayak ikut ramai diperbincangkan setelah Ida Dayak viral di media sosial. Disebut-sebut dalam melakukan pengobatan, Ida Dayak menggunakan minyak bintang. Kendati demikian, minyak bintang Dayak rupanya bukan minyak sembarangan namun amat sakral. Ketua Dewan Adat Dayak Balangan, Mahdan, mengungkapkan bahwa mendapatkan minyak bintang sangatlah sulit dan tidak semua orang dapat memperolehnya. Menurut Mahdan, minyak bintang biasanya diwariskan secara turun-temurun dan penggunaannya tidak sembarangan. Ada pantangan yang harus diikuti oleh pengguna minyak bintang. Pasien Ida Dayak haram memakan sayur kacang panjang dan daun katuk. Menurut ajaran leluhur kami, 2 pantangan ini harus dihindari agar pengobatan bisa maksimal, ujar Mahdan. Jika melanggar, maka ganjarannya ada pengobatan tak akan maksimal. Mahdan menambahkan bahwa biasanya minyak bintang digunakan untuk pengobatan luar seperti setelah operasi atau kecelakaan. Untuk penggunaan minyak bintang pada kasus kecelakaan, harus segera digunakan setelah kejadian. Jika terlambat, sulit untuk menyembuhkan luka, jelasnya. Kemenkes buka suara soal Ida Dayak. Dari beberapa video yang beredar di media sosial, diketahui Ida Dayak bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit, salah satunya meluruskan tulang tangan yang bengkok. Dalam proses penyembuhan penyakit, Ida akan melakukan ritual menari lalu kemudian mengurut pasien dengan minyak berwarna merah yang diberi nama minyak bintang. Pasien yang tadinya tidak mampu berjalan akhirnya bisa berjalan kembali. Kendati menjalankan ritual, Ida Dayak mengaku tetap melibatkan Tuhan dalam proses menyembuhkan pasien. Sesuai agama saya Islam, saya Muslim, saya mulai pengobatan ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ujar Ida Dayak. Menariknya, dalam proses pengobatan yang dilakukan Ida Dayak, ia mengaku sama sekali tak memungut biaya pengobatan pasien. Dia hanya menjual minyak racikannya sendiri dengan harga Rp50.000 per botol. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan, Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi menyampaikan, pengobatan tradisional di Indonesia sebenarnya tidak dilarang. Meski begitu, pihaknya akan melakukan pembinaan terhadap pengobatan tradisional ataupun tenaga penyehat tradisional yang disebut hatra. Itulah berita yang kedua, sekarang Mimin akan bacakan berita yang ketiga. Gawat, kebohongan Ida Dayak terbongkar. Asal-usul terkuak, sosok yang akui keluarga mohon satu hal ini. Kini, nama Ida Dayak tengah menjadi sorotan karena ciri khasnya saat mengobati pasien. Gak cuma kostum dan pengobatan tradisionalnya saja, tarian Ida Dayak juga selalu sukses menarik minat netter. Karena semakin viral, akhirnya seseorang menguliti kehidupan Ida Dayak yang disebut memiliki tangan sakti yang besia menyembuhkan penyakit tulang para pasien. Alhasil, upaya netter pun berhasil membongkar siapa sosok Ida Dayak sebenarnya. Diketahui, ia memiliki nama asli Ida Andriani dan anak pertama dari 7 bersaudara.
Yang menghebohkan, ternyata Ida bukanlah asli dari Kalimantan Barat, melainkan dari Lombok, Sulawesi. Informasi ini dikuak oleh sosok bernama Iwan Nata Prawira yang mengaku adalah adik kandung dari Ida Dayak. Dalam video berdurasi pukul 4.37 detik yang beredar di aplikasi Hello ini, diposting oleh akun Vera Watiar. Kisah itu pun mencuri atensi. Jadi, dalam kesempatan ini kami dari keluarga mengharapkan Kak Ida untuk datang ke Lombok. Kata Iwan, gak cuma menguak sosok Ida Dayak, ia juga meminta sang pengobat tradisional itu untuk datang ke Lombok karena banyak sekali orang yang membutuhkan bantuannya. Saya mewakili dari keluarga dan masyarakat Lombok meminta Kak Ida Dayak supaya bisa datang, ucapnya. Bahkan, Iwan juga berharap Ida Dayak bisa merespon harapan dan doa keluarga dan masyarakat Lombok, kampung halamannya.